Itu mari kita bersiap menyimak dengan khidmat materi pengantar yang akan disampaikan oleh narasumber kita Al-Ustadz Sirajuddin Qasim LC MH Hafizahullah. Kepada Al-Ustadz disilahkan dengan hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadzal makan fi hadhihi al-ghurfa al-iftiradiyah. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini via aplikasi Zoom, dan kita juga tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah karena kembali lagi dengan izin dan taufiknya kita bisa bermajlis untuk belajar bersama, saling nasihat-nasihati tentang hakikat eh, hidup kita di dunia ini, di mana kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, dan mendasari setiap ibadah kita dengan ilmu. Tentunya ilmu yang kita pelajari setiap saat agar ibadah kita lebih sempurna dan lebih menghadirkan kekhusyuan dalam beribadah adalah amalan yang sangat mulia. Dan tema kita pada malam hari ini, para pemirsa sekalian, adalah tentang hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik di balik kisah Isra dan Mi'raj. Ya. Ini bukan karena tadi hari Jumat adalah hari yang ditetapkan di negeri kita sebagai hari Isra Mi'raj, ya. Karena kita dalam syariat kita sebenarnya perayaan itu, ya, adalah sesuatu yang hanya ditetapkan oleh agama kita. Ya. Dan Nabi kita telah menetapkan bahwa hari raya kita adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Tetapi kita ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengambil pelajaran, ya, karena apa namanya sudah tersebar, ya, di apa namanya di negeri kita ini secara khusus bahwa tadi, ya, eh, hari Jumat tadi itu ditetapkan sebagai hari Isra Mi'raj, ya. Sekalipun kalau kita perhatikan dalam sejarah dan pandangan ulama kita, nah sebenarnya mereka berbeda pendapat, ya, apakah apa namanya Isra Mi'raj itu pada bulan Rajab, ya, atau bulan Ramadan. Bahkan sebutkan ada puluhannya pendapat ulama kita, ya, ada puluhan perkataan tentang kapan sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan itu sebenarnya tidak terlalu penting, ya, bagi kita, ya, untuk mengetahui kapan terjadinya. Dia mengatakan kurang lebih setahun, ya, sebelum hijrah Nabi ke Madinah dan seterusnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dalam peristiwa tersebut. Yang dimaksud dengan Isra Mi'raj ini, saya kira bagus juga kita jelaskan bahwa Isra itu adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya adalah perjalanan di malam hari. Iya. Jadi Isra adalah perjalanan di malam hari. Iya. Sehingga perjalanan di siang hari itu tidak disebut dengan Isra. Isra itu hanya ketika dilakukan di malam hari. Ya. Lalu kenapa dalam ayat itu dikatakan ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan? Ya. Um, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan, dengan hambanya lailan, di malam hari. Nah, ini kata ulama kita disebutnya kata lail, atau malam, padahal sebenarnya Isra itu perjalanan di malam hari. Karena perjalanan di malam itu adalah perjalanan yang luar biasa menakjubkan, ya, sesuatu yang agung yang Allah Subhanahu wa taala eh, takdirkan terjadi di malam hari itu, yang
mana hal itu di luar kebiasaannya. Disebutkan oleh ahli tafsir seperti As-Sakhawi bahwa perjalanan malam hari itu sebenarnya hanya bisa ditempuh minimal 40 hari ya, perjalanan. Tetapi justru bisa ditempuh dalam semalam. Ya. Nah, jadi subhanallah, nah, ya, itu kira-kira ya kenapa disebut kata Isra lalu disebutkan lagi Lailan. Dan ada juga yang memaknai Lailan di situ malam, bahwa seakan-akan eh, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa kejadian itu terjadi di suatu malam yang mulia, ya. Malam yang luar biasa, ya. Peristiwa yang luar biasa terjadi di malam hari itu. Ya. Adapun Al-Mi'raj itu adalah perjalanan langit, ya. Jadi kalau Isra itu perjalanan di darat, maka Mi'raj itu adalah perjalanan langit. Jadi sebagaimana yang Allah katakan ini, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Aqsa ke atas langit, ya. Seperti yang Allah katakan di surah An-Najm, ya, wal qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ya, jadi Nabi kita dari Masjidil Aqsa kemudian naik, ya, ke atas langit ke Sidratul Muntaha. Ya, subhanallah, ya, jadi sungguh perjalanan yang sangat menakjubkan di malam hari itu. Ya, Al-Isra adalah perjalanan di darat dan Al-Mi'raj adalah perjalanan ke atas langit. Iya. Perlu sedikit kita gambarkan, ya, apa yang melatar belakangi dari peristiwa Isra Mi'raj ini, bahwa Nabi kita SAW ketika berdakwah ya di Mekah itu menghadapi banyak rintangan, ya, tantangan yang luar biasa, bagaimana pembangkangan, penolakan orang-orang kafir Quraisy, bahkan banyak mengintimidasi beliau, ya. Dan juga bagaimana Nabi kita ketika berdakwah eh, dan berusaha untuk mengembangkan dakwanya dari satu tempat ke tempat yang lain, beliau menuju ke Taif, ya, ke Taif untuk apa namanya, memperluas eh, medan atau wilayah dakwanya. Tetapi justru yang didapatkan adalah pembangkangan, bahkan beliau mendapat siksaan, ya, waliyadzubillah, sampai kaki beliau berdarah karena dilempari, ya, dilempari oleh orang-orang Taif, ya, dikumpulkan orang-orang yang jahil, ya, kemudian eh, Nabi dibiarkan berjalan dan dilempari kiri kanan sampai kaki beliau berdarah, ya, berdarah-darah hingga beliau kembali ke Mekah juga masih dalam kondisi seperti itu, hingga pada akhirnya ketika beliau kembali, ya, ke Mekah, tentu dalam keadaan sangat menyedihkan, ya, karena pada saat itu Nabi kembali dan saat itu istri beliau tercinta Khadijah pun wafat, yang sangat menyedihkan, ya. Kemudian paman beliau, ya, yang menjadi sandaran beliau saat itu, yang banyak membantu dan menjaga beliau juga, ya, juga wafat, ya, Abu Talib, ya. Sehingga seakan-akan, ya, eh, kondisi yang begitu berat yang Nabi kita hadapi, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin, ya, memberikan sesuatu yang luar biasa, ya. Dan nampak dari situ bagaimana begitu besarnya kasih sayang seorang nabi kepada umatnya, ya, karena ketika kondisi yang berat itu beliau hadapi, ya, penentangan-penentangan, pembangkangan, bahkan siksaan dari apa namanya orang-orang yang didakwahinya, hingga pada akhirnya malaikat Jibril alaihissalam, ya, datang dengan malaikat yang menjaga gunung, ya, malaikat gunung, ya, kemudian menawarkan kepada Nabi, ya, eh, bahwa jika dia ingin dia bisa, ya, melalui malaikat penjaga gunung ini atau malaikat gunung ini untuk menghimpit, ya, menghimpit penduduk Mekah, ya, dengan gunung yang ada di sekitarnya mengelilingi Mekah itu. Tetapi subhanallah justru Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak menginginkan itu. Kita insyi'ta utbiqa alaihim al-akhbasyan, jika kamu mau, ini ditawarkan oleh malaikat gunung itu, ya, jika kamu mau maka al-akhbasyain ini gunung yang mengelilingi Mekah ini akan di apa namanya
dihemparkan kepada mereka, ya, dan akan dihimpit, ya, mereka itu dengan gunung yang mengelilingi tersebut. Tapi Nabi kita SAW mengatakan, arju ayah yukhrijallahu min aslabihim. Aku berharap, ya, dari sulbi-sulbi mereka, ya, dari rahim-rahim mereka terlahir orang-orang yang menya'budullah wahdahu la yusyrik bihi syai'a, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada akhirnya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebuah mukjizat, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila penduduk Mekah, ya, penduduk Taif, ya, menolak engkau, maka Rabbus samawati wal ard yad'uk, ya, Rabb Allah Subhanahu wa taala, ya, pemilik, ya, dan yang memelihara langit dan bumi memanggilmu, ya, untuk menghadap ke atas langit. Ya, berdirilah wahai, ya, Al-Mustafa, wahai Nabi, untuk melakukan perjalanan dari alam dunia ke alam langit. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau, ya, suatu kemuliaan khusus kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kira-kira seperti itu, ya, latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Maka kemudian, Allah Subhanahu wa taala, ya, sampaikan peristiwa itu di surah Al-Isra, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan di surah An-Najm, ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan seterusnya. Jadi peristiwa Isra itu disebutkan di surah Isra, dan Mi'raj itu disebutkan di surah An-Najm. Eh, Kisahnya ini sangat menarik untuk kita mengambil pelajaran, ya, bagaimana keagungan khususnya ibadah sholat, dan bagaimana mukjizat Isra dan Mi'raj itu, di mana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita berkata, telah didatangkan, ya, kepadaku Al-Buraq. Al-Buraq itu nama binatang yang beliau tunggangi, ya. Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk beliau. Binatang ini berwarna putih dan tinggi, ya. Ya, dia lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bagal, ya. Dan langkahnya itu adalah sejauh pandangan matanya, ya. Jadi subhanallah, langkah kakinya adalah sejauh pandangannya, ya, borak ini. Maka Nabi pun menunggangi tunggangannya tersebut sampai eh, tiba di Baitul Maqdis, ya. Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Maka beliau pun mengikat, ya, borak ini di sebuah, ya, seperti cincin, ya, di mana disitulah para nabi mengikat tunggangannya, ya. Beliau pun masuk ke dalam masjid lalu salat 2 rakaat. Setelah itu keluar, dan Nabi kita SAW ketika sampai di Masjidil Aqsa itu salat mengimami para nabi. Beliau menjadi imam, dan para nabi yang menjumpai beliau itu menjadi makmum, ya, subhanallah, ya. Setelah itu malaikat Jibril datang dengan membawa 2 bejana, salah satunya berisi khamar, ya, eh, atau minuman keras, ya, khamar, dan salah satunya lagi berisi laban, ya, susu, ya. Maka Nabi pun memilih bejana yang berisikan laban itu. Maka Jibril alaihissalam mengatakan, engkau telah memilih fitrah ini. Fitrah yaitu Islam, ya, hidayah. Dan subhanallah, setelah itu beliau pun, ya, bersama malaikat Jibril menuju ke atas langit. Ya, ya. Dan ketika sampai ke atas langit bumi, ya, beliau pun, ya, malaikat Jibril meminta izin kepada khazin sama, ya, penjaga langit pertama itu. Ya, beliau minta izin. Maka ditanyalah, ya, siapakah engkau? Ya, malaikat Jibril mengatakan, saya Jibril. Dan dikatakan, siapa yang bersamamu? Beliau mengatakan, Muhammad. Ya. Maka malaikat itu mengatakan, wa qad bu'itha ilaihi, apakah dia telah diizinkan untuk, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, subhanallah. Dan ini pelajaran sangat berharga, ya. Karena ulama kita mengatakan malaikat Jibril ini adalah penghulu para malaikat, malaikat paling
gagah ya, dan paling kuat ya, syadidul quwa. Dan Nabi kita Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Nabi yang paling mulia ya. Tetapi meskipun demikian ya, mereka berdua dengan begitu santun, dengan akhlak yang beliau tampilkan, ya, meminta izin kepada malaikat penjaga langit itu. Dan ini pelajaran penting bagi kita, ya, bagaimana menjaga akhlak ya, ya tidak terpengaruh dengan kekuasaan, ya, dengan sedikit dunia Allah berikan kepada kita untuk takabur. Tetapi setiap kita bagaimanapun status sosialnya, ya, adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam beribadah. Iya, menjaga akhlak, karena akhlak ini adalah sesuatu yang memiliki nilai yang sangat tinggi dalam syariat kita. Allah tetapkan ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan bahwa yang paling dekat tempat duduknya denganku di dalam surga adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, makanya hidup kita di dunia ini pada hakikatnya adalah bagaimana membentuk akhlak kita ini menjadi semakin sempurna. Ya, meskipun kita tidak akan pernah bisa sempurna kan, kita punya banyak kekurangan, tapi kita berusaha untuk berlomba-lomba menjadi orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Makanya setiap ibadah yang kita kerjakan, ya, larangan-larangan yang kita tinggalkan, pada hakikatnya itu adalah fase-fase yang kita lewati untuk pembentukan akhlak kita. Ya. Lalu tatkala beliau berada di atas langit pertama, beliau pun melihat seseorang yang beliau tidak ketahui sebenarnya. Ya, dan dalam beberapa riwayat itu disebutkan ya, bahwa beliau bertanya kepada malaikatnya siapakah orang itu, maka Jibril alaihissalam mengatakan itu adalah ayahmu ya, Adam alaihissalam, Nabi kita Adam alaihissalam. Saya dengar beberapa penjelasan ulama kita bahwa beliau ketika itu bersandar dan di sebelah kanannya ada aswidah dan sebelah kirinya aswidah. Iya. Ketika beliau menghadap ke kanan, beliau tersenyum bahagia. Tapi ketika menghadap ke kiri, Nabi kita Adam alaihissalam begitu sedih. Ya, dan dikatakan bahwa beliau melihat umatnya yang berada di surga dan di sebelah kiri yang berada di neraka. Sehingga ketika menghadap ke kanan, beliau tersenyum bahagia. Tapi ketika menghadap ke kiri, beliau menangis. Kemudian setelah itu, beliau naik ke langit yang kedua. Dan seperti eh, ketika akan naik ke langit pertama, ya malaikat Jibril meminta izin kembali kepada penjaga langit kedua, ya dengan percakapan yang sama, ditanya siapa dan bersama siapa, dan dijawab bahwa dia adalah Jibril dan bersama Muhammad SAW. Dan di langit kedua inilah Nabi kita bertemu dengan eh, Nabi Isa alaihissalam dan juga Yahya, ya, bin Zakaria, Yahya bin Zakaria. Ya, dan keduanya ini adalah sepupu beliau. Ya, subhanallah. Dan dengan cara yang sama, ya, sebenarnya dalam riwayat disebutkan bahwa baik Nabi kita Adam alaihissalam dan juga Nabi Isa dan Nabi Yahya, mereka ini berdua mengucapkan eh, apa namanya ucapan at-tahiyah ya. Eh, apa namanya mengatakan marhaban ya, selamat datang ya. Tapi Nabi kita Adam alaihissalam mengatakan marhaban bil al-ibn salih, an-nabi salih, ya selamat datang marhaban kepada anak yang saleh, ya kan Nabi Adam adalah ayahanda beliau dan ayah kita semua, bapak kita semua. Tetapi ketika bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, mereka berdua mengatakan marhaban bil akh as-salih, ya marhaban kepada saudara yang saleh, ya, Nabi yang saleh. Lalu mereka mendoakan Nabi SAW. Dan ketika naik ke langit yang ketiga dan bertemu di situ dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, subhanallah. Ya, kita ketahui Nabi Yusuf ini diberikan seperdua dari kesempurnaan penciptaannya, kegagahannya. Pokoknya semua penciptaannya, ya, seperdua dari kesempurnaan penciptaan Allah itu ada pada Nabi Yusuf ya, dalam penciptaan manusia. Artinya kegagahan itu kan bukan hanya pada wajah saja ya, tapi seluruh ya dalam penciptaan manusia itu, fisiknya ya semua subhanallah eh,
kesempurnaannya seperduanya ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka beliau juga menyampaikan itu, ucapkan marhaban bi al-akh salih, an-nabi as-salih. Ulama kita mengatakan bahwa kenapa di sini dikatakan seperdua kegagahannya ada pada Nabi Yusuf, lalu di mana seperduanya lagi? Sebagian ulama kita mengatakan ada pada Nabi kita Adam alaihissalam. Iya, karena Nabi kita Adam alaihissalam itu diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya. Sehingga tentulah Nabi kita Adam adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya. Kemudian ketika naik ke langit berikutnya, ya, beliau bertemu dengan Nabi Idris, ya, alaihissalam, ya, dan juga percakapan yang sama. Ya, lalu naik ke langit berikutnya bertemu dengan Harun, ya, di langit yang kelima. Ya, dan kemudian lanjut lagi ke langit keenam bertemu dengan Nabi kita Musa alaihissalam. Ya, lalu pada akhirnya beliau sampai ke langit yang ketujuh, dan di langit ketujuh inilah beliau melihat seseorang yang bersandar di Al-Bait Al-Ma'mur. Ya. Nah, sebagian mengatakan atau ulama kita mengatakan Al-Baitul Ma'mur ini dia seperti Ka'bah di atas langit. Bahkan ada yang mengatakan sejajar dengan Ka'bah. Baitul Ma'mur ini adalah tempat di mana ada 70.000 malaikat yang datang, ya, kepadanya beribadah. Lalu setelah itu pergi, ya. Lalu datang lagi keesokan harinya, ya, setiap hari malaikat berjumlah 70.000 datang dan beribadah. Ya, dan ini menggambarkan betapa banyak, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, bukan hanya dari kalangan manusia tetapi juga dari kalangan makhluk Allah yang lain, para malaikat yang mulia yang memiliki karakter la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Iya. Kemudian dari sinilah kemudian Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah sebuah pohon, ya, yang ada di langit tujuh. Disebutkan bahwa daunnya itu seperti kuping gajah, ya, dan buahnya seperti apa namanya, kendi-kendi, ya, eh, di mana ini tidak sama dengan apa yang eh, ada di bumi, ya. Tapi ini memang adalah pohon yang luar biasa yang dikatakan bahwa ketika diliputi oleh perintah Allah Subhanahu wa taala berubah, ya, menjadi sangat indah, ya. Sampai Nabi mengatakan tidak ada yang bisa menjelaskan sifatnya. Begitu indahnya Sidratul Muntaha itu. Nah, maka subhanallah disitulah kemudian terjadi percakapan. Allah mewahyukan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam perintah. Ya, dan di sini adalah sebuah maqam yang sangat mulia, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadi percakapan, ya, karena dikatakan malam itu adalah malam yang sangat mulia, ya. Hal yang luar biasa terjadi, ya, dan memberikan kita pelajaran bagaimana akhlak yang mulia itu sangat sangat tinggi nilainya, ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan itu satu keteladanan dan berakhlak bahwa mazhabil basar wa ma tagha. Beliau tidak menoleh kiri kanan, ya, ya, tapi betul-betul menjaga akhlak karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah beliau melihat, ya, malaikat dalam wujud aslinya. Iya, subhanallah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Indah jannatul ma'wa. Jadi di sidratul muntaha itu juga ada surga al-ma'wa. Ya, dan disitulah beliau menyaksikan bagaimana malaikat Jibril dalam penciptaannya yang hakiki, ya, subhanallah. Ya. Maka kemudian beliau pun diwahyukan perintah salat. Ya. Tetapi jumlah salatnya ada 50. Ya. Hamsina salatan. Maka tatkala beliau kembali, dan yang pertama kali beliau temui adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena ini yang paling dekat. Pertama kali beliau turun adalah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa ketika bertanya apa yang diperintahkan, ya, kepadamu, ya, maka beliau mengatakan 50 salat. Ya.
Di sinilah Nabi Musa alaihissalam meminta agar beliau kembali, ya, minta keringanan. Iya, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa beliau mengatakan umatmu tidak akan sanggup, itu sangat berat. Ya, beliau punya pengalamannya, pernah merasakan bagaimana mendakwai Bani Israel, iya, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, mereka tidak sanggup. Ya, sehingga Nabi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berulang kali bolak-balik, ya, menghadap kepada Allah agar diberikan keringanan. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, terakhir lima waktu salat. Ya. Tetapi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan kembali lagi itu berat. Ya. Karena kan lima waktu salat itu pun masih berat. Tetapi di sinilah ada sesuatu di dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sepertinya membuat beliau jadi berat, ya, untuk kembali lagi. Meskipun beliau sangat memperhatikan bagaimana umatnya, tidak ingin memberatkan umatnya. Jadi ada dua perasaan yang dalam hati Nabi ini. Yang pertama adalah rasa kasihan kepada umatnya, tetapi di sisi lain adalah rasa malu kepada Allah. Bolak-balik minta terus keringanan. Ya, sehingga beliau mengatakan istahyaitu minhu, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah terdengarnya suara dari atas, ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, lima waktu salat itu, tetapi dia seperti 50 kali. Ya. Jadi bukan berarti pahalanya yang dilipat gandakan satu kali salat seperti 50, ya, 50 pahalanya, tetapi eh, penjelasan ulama kita di antaranya mengatakan seperti 50 kali sholat. Ya. Jadi satu kali sholat seperti 10 kali. Ya. Berarti kalau 5 kali sehari semalam seperti 50 kali sholat. Dan setiap sholat itu, ya, dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Ya. Sehingga satu kali sholat itu sama dengan 500 kali, ya, pahalanya. Jadi subhanallah, ya. Ini keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Kayaknya dalam sebuah riwayat kami pernah dengar bahwa eh, ketika Nabi meninggalkan Nabi Musa alaihissalam, sempat beliau sedih dan menangis karena Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dengan umat yang terakhir, tetapi diberikan kelebihan yang luar biasa, lebih banyak yang masuk surga, ya, karena begitu besar, ya, karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Nah, dari sini para ikhwan dan akhwat sekalian, kisahnya, ya, menggambarkan kepada kita tentang satu kalimat yang mungkin perlu kita garis bawahi, bagaimana keagungan daripada salat lima waktu itu. Ya, sehingga tidak pantas untuk diabaikan, ya, kata ulama kita. Kalau saja makhluk-makhluk Allah yang lain, ya, yang tidak berakal, langit dan bumi dan yang ada di antaranya, ya, pepohonan, bebatuan, mereka sujud, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, dan seterusnya. Maka bagaimana dengan orang yang berakal tetapi tidak mau bersujud? Kalau yang tidak berakal saja bersujud karena mereka memahami keagungan salat itu. Tetapi justru, ya, orang yang tidak berakal, yang tidak memahami hal tersebut, yang seharusnya sebaliknya. Kalau yang tidak berakal saja memahami itu, maka yang berakal mestinya lebih menjaga dan mengagungkan perintah salat ini. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang pertama, bahwa kata ulama kita seperti As-Suyuti rahimahullah mengatakan, kenapa beliau pertama kali bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Beliau mengatakan bahwa karena beliau ini adalah nabi yang pertama dan beliau adalah bapaknya para nabi, ya, bapak kita semuanya umat manusia, dan dari situlah terlahir, ya, nubuah, ya, nabi-nabi yang alhamdulillah membawa hidayah kepada umat ini dan umat manusia secara umum, sehingga beliau yang pertama kali temui di langit yang pertama. Kemudian di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, karena beliau adalah yang paling dekat, ya, kepada Nabi kita dari segi risalah, ya, ya. Dan setelahnya Nabi Yusuf alaihissalam, karena kata beliau
umat Muhammad SAW itu akan masuk dalam surga dalam wujud seperti wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kata Imam Suyuti. Dan setelah itu bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, ya, disebutkan bahwa karena beliau adalah Nabi yang pertama kali berjuang, ya, berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemungkinan inilah munasabahnya sehingga eh, Nabi kita Muhammad SAW diizinkan untuk berjuang, ya, dan kemudian diangkat mi'raj ke atas langit, ya. Wa rafa'nahu makanan aliyah. Allah mengangkat, ya, beliau, ya, dengan sebuah makanah yang tinggi, ya, kedudukan yang tinggi. Adapun setelahnya adalah bertemu dengan Nabi Harun, ya, karena beliau yang paling dekat dengan Nabi Musa setelahnya, ya, saudara dari Nabi Musa. Dan Nabi Musa alaihissalam dengan keutamaannya, ya, keutamaan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang terakhir di langit yang ketujuh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, karena beliau adalah ayah Nabi kita yang terakhir, ya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ini sesuai dengan bagaimana beliau berada di langit ketujuh itu dan sering bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan Nabi Ibrahim. Ya, kenapa Nabi Ibrahim paling dekat, ya, di langit ketujuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena beliau adalah Khalilullah. Ya, Khalil itu adalah hubungan yang lebih dekat daripada sekedar al-mahabbah, al-khullah. Darajatul khullah itu lebih kuat dan lebih dekat daripada al-mahabbah. Ya, saling mencintai, tapi al-khullah itu lebih lagi dari sekedar mencintai, hubungan karena saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau adalah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau berada di langit yang ketujuh. Kemudian beberapa faedah yang lain secara singkat adalah bahwa pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini menggambarkan kepada kita kedudukan daripada zikir, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengawali kisah ini dengan subhanalladzi. Subhana artinya maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan, ya, pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan itu ada pada diri kita. Dan ini adalah pujian, ya, kata subhanallah adalah zikir yang sangat mulia dan memiliki keutamaan yang luar biasa, menggugurkan dosa, mengangkat derajat, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menghadirkan dalam diri betapa kita ini penuh dengan kekurangan, ya. Dan mengucapkan subhanallah itu ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan dari apa yang Allah takdirkan, mukjizat-mukjizat yang luar biasa, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan, ya, hambanya di malam hari. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan alladzi asra bi rasulihi, ya. Tetapi kenapa di sini disebut dengan kata bi 'abdihi? Ya, di sini kata ulama kita, disinilah kedudukan ubudiyah itu, ya, nampak, ya, ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut bi rasulihi tapi bi abdihi, karena ingin menggambarkan kepada kita bahwa betapa tinggi, ya, manzilah ubudiyah itu, ya, bahwa setiap nabi, ya, dan bahkan seluruh manusia, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi ukuran kemuliaan mereka adalah bagaimana ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling kuat ibadahnya, penghambaannya, yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga subhanallah, di sini Allah mengatakan bi abdihi, ya, memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini adalah bagaimana kita menundukkan diri kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan, ya, dan cukuplah itu adalah menjadi kemuliaan yang tidak dirasakan dan tidak didapatkan oleh orang-orang kafir. Iya.
Ketika kita ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Karena orang-orang kafir tidak seperti itu, tidak ada dalam hatinya. Iya, mereka berada dalam kebingungan. Tetapi kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dalam hati kita, karunia Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghambakan diri kepadanya. Semakin kita rendahkan diri kita, maka semakin nikmat yang kita rasakan di dalam hati kita. Dari sini juga kita pahami ya, bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah mimpi, mimpi Nabi SAW. Karena kata bi'abdihi di sini ya, bahwa Allah memperjalankan hambanya berarti di situ mencakup jasad dan ruh Nabi SAW, bukan mimpi. Karena bi'abdihi ya, Allah perjalankan hambanya di malam hari itu. Ya bukan dengan mimpi ya, tapi memang jasad Nabi dengan ruhnya yang menuju ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke atas langit. Di sisi lain, kita bisa mengambil pelajaran di sini bagaimana kedudukan Masjidil Aqsa dalam Islam. Iya, Masjidil Aqsa adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, Allah berkahi di sekitarnya. Iya, setiap muslim memiliki keterikatan dengan Masjidil Aqsa dalam akidah. Ya, awal-awal dakwah Islam mulai dari sana, negeri para nabi. Ya, jadi dianggap bahwa Masjidil Aqsa itu adalah kiblatnya para nabi. Ya, semua nabi sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW, kiblatnya para nabi itu adalah Masjidil Aqsa. Ya, subhanallah. Dan dalam Islam, ketika kita sholat, kiblat pertama kita adalah Masjidil Aqsa. Dan ini kemudian diperkuat ya, di zaman Nabi kita SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya. Dan kita ini dianjurkan, ya, disyariatkan untuk tidak melakukan atau menyengaja sebuah perjalanan kecuali pada 3 masjid, ya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Ya, ini memberikan gambaran kepada kita betapa ya, syariat kita ini adalah syariat yang sempurna dan syariat yang syamil, ya, dihadirkan oleh Allah. Ya. Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan yang sempurna untuk seluruh umat. Karenanya hikmah ini kita dapati ketika Nabi memimpin para nabi dalam salat berjamaah di Masjidil Aqsa. Ya, bahwa beliau adalah nabi yang terakhir dan seluruh nabi mengikuti millah beliau. Ya, Islam ya, adalah agama seluruh para nabi dan Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Ya, tidak dikhususkan bagi kaum tertentu tapi untuk seluruh umat manusia. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini, dan bisa memberi manfaat. Barakallahu fikum. Kami persilahkan pada uh, al- ya, untuk menyampaikan atau membuka sisi tanya jawab. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz untuk materi yang dibawakan. Menarik sekali. Ya, ini ada satu pertanyaan Ustaz karena waktu kita hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Sekitar 5 menit lagi. Masya Allah. Iya, pertanyaan dari hamba Allah Ustaz. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Dari hamba Allah, Ustaz, apa benar ruh anak kaum muslimin yang meninggal itu berada dalam penjagaan Nabi Ibrahim? Dan apakah mereka di alam barzah saat ini sedang berbahagia dan bermain-main? Ini pertanyaan pertama, Ustaz. Iya, wallahu alam. Tapi arwahnya anak-anak kaum muslimin itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ruh yang tidak ternodai dengan dosa ya. Masih dalam fitrahnya sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, eh, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah bisa kita menyatakan bahwa sholat adalah mi'rajnya seorang muslim? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau misalnya yang dimaksud dengan mi'rajnya seorang muslim bahwa ketika seorang muslim salat maka hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala ada di langit, ya. Allah ada di langit. Maka kalau yang dimaksud dengan mi'rajnya seorang muslim adalah di situ hatinya, ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak masalah. Iya, dikatakan mi'rajnya bahwa hati seorang muslim, ya bahkan bisa dikatakan ruhnya, ya ketika dia salat, karena salat itu kan ruhnya adalah kehusyuan, ya. Sehingga orang yang sedang salat dengan khusyuk itu seakan-akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam hadis Nabi dikatakan fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, jika engkau tidak mampu melihat Allah, ya maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ya. Dan dimaksud di sini adalah bukan melihat dengan mata kita, tetapi bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini tidak lepas, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mengatakan bahwa em, manusia itu ketika mengerjakan sholat ada tiga kondisinya. Kadang as-salatu ma'allah, ada as-salatu ma'al makhluk, ada as-salatu ma'allah wa ma'al makhluk. Ada yang ketika dia sholat, betul-betul sholatnya itu bersama dengan Allah. Ya. Artinya dari awal sampai akhir dia bisa menjaga kekhusyuannya, tidak lepas pikirannya, hatinya. Yang kedua adalah ada orang yang sholat sejak awal, memang yang ada di kepalanya, di hatinya itu urusan dunia sampai selesai sholat. Dan ada juga yang kadang bersama Allah dan kadang bersama makhluk. Nah itulah kita. Iya, dan kita dalam mengerjakan sholat, kita dianjurkan untuk selalu berusaha menghadirkan hati kita. Iya, kita miraskan kalau bisa kita istilahkan seperti itu, ya. Hati kita hadir yang meyakini bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita meyakini bahwa Allah di atas langit. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, ya, itu meliputi segala sesuatu. Ya, dimanapun kita berada. Bahkan apa yang terbersih di benak kita, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Iya, yang belum kita kerjakan pun Allah sudah tahu. Ya, sehingga kita berusaha untuk menghadirkan itu semua dalam sholat kita, dan kita tidak boleh kalah, ya. Saya kita kalah oleh syaitan ketika berdiri, maka kita kalahkan ketika rukuk. Ketika kita kalah dalam keadaan rukuk, maka kita jangan mau kalah ketika sujud. Dan paling tidak jangan menyelesaikan sholat kita sebelum kita kembalikan hati kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang sholat. Ya, Allah taala. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk jawabannya. Eh, ini ada peserta kita yang run, Ustaz. Masih boleh satu dua pertanyaan lagi, Ustaz. Iya, Silakan apa nih untuk tadi saya yang lihat raise tadi. hand. Baik, silakan. Jadi tadi itu saya perhatikan Iya, masih ada 10 menit. silakan Ternyata Pak. jam di laptop beda Salam. dengan di HP. Iya, Iya, silakan. silakan Bapak Abdul Fauzan. Assalamualaikum. Ada suara? Ada jelas, ya. Ya. Ah, sebelumnya apa nih, Ustaz? Ini kan saya mau tanyakan dulu sebelum tanya ke poin. Saya mau tanyakan. Ini pertanyaannya harus sesuai tema atau di luar tema ya? Agak Di terputus luar kayak tema, gimana? Bang. Ah, apa? Cek, cek, cek. Sudah Iya, ada. Cek. silakan, silakan. Suaranya jelas. Baik. Afwan, sebelumnya sebelum saya bertanya ke poin inti pertanyaan yang saya mau tanyakan, ini pertanyaannya boleh di luar tema atau harus dengan tema yang Boleh, boleh di rutin. Iya, Yang oh, penting silakan. sebenarnya kalau mau ada pilihan saya dua pertanyaan boleh ya. Karena ada yang lebih penting ini dari sebenarnya yang lebih penting di luar pertanyaan ini. Begitu, Ustaz. Ya, Jadi mungkin mungkin yang sangat penting dulu, Pak. ya, mungkin kalau yang di luar pertanyaan itu dalam hal melaksanakan sholat ada dua rukun bacaan bagi imam dan bagi orang yang melaksanakan sholat sendiri, yaitu Al-Fatihah dan Tasyahud akhir. Nah, pembacaan Tasyahud akhir dan Al-Fatihah
ada saya pernah mendengarkan info bahwasanya ada seorang sahabat radhiyallahu anhu ditanya oleh sahabat lainnya, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ketika Allah alam, apakah ditanya ketika sholat berdua, bagaimana cara membaca sir? Nah, beliau menjawab radhiyallahu anhu, katanya janggutnya bergerak. Nah, itu yang saya mau tanyakan, hadis apa? Ini posisi sahabat yang ditanya itu sedang berjamaah berdua dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah berjamaah bersama-sama. Namun sahabat ini yang melihat jelas bagaimana cara sholatnya begitu. Karena apakah suaranya terdengar? Kan dijawab oleh sahabat itu hanya janggutnya hanya bergerak. Jadi pertanyaan saya kadang ditegur oleh makmum samping mengganggu karena saya tidak mengeraskan, tapi saya sir, namun sirnya masih terdengar oleh saya dan samping tidak terdengar sampai ujung ke ujung. Nah, makanya saya pertanyakan ini, janggut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak itu, apakah eh, ya beliau membaca rodeo apa Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang saya tanyakan apakah terdengar oleh sahabat ini. Dan pertanyaan kedua, apakah bersuara begitu. Dan pertanyaan ketiga, apakah sedang sholat berjamaah berdua atau berjamaah bersama-sama. Tapi kenapa yang ditanya satu orang ini sahabat ini? Iya, baik. Mungkin sudah cukup jelas untuk Ustadz kita. Ya, baik. Yang pertama bahwa ini bukan berarti bahwa karena satu orang yang ditanya lalu kemudian hanya beliau sendiri ya yang sholat bersama Nabi. Tapi disebutkan dalam riwayat bahwa memang para sahabat mengatakan kami mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi dalam sholatnya itu dari gerakan jenggotnya. Ya, jadi itu dipahami bahwa mereka salat berjamaah ya di belakang Nabi karena beliau menggambarkan apa yang dibaca Nabi dalam salat. Yang dimaksud salat di sini adalah salat berjamaah, salat wajib, apa yang dibaca pada salat subuh, salat maghrib dan seterusnya itu bisa kita pahami dari penjelasan para sahabat. Dan memang betul tadi bahwa dikatakan mereka mengetahui dari gerakan jenggut Nabi SAW. Adapun apakah terdengar suaranya? Kadang-kadang dalam hadis dikatakan, kadang-kadang Nabi mengangkat suaranya sampai terdengar apa yang beliau baca. Tapi pada salat sirriyah itu tidak terus-menerus beliau lakukan. Kadang-kadang saja. Ya, jadi ada dua bisa kita simpulkan di sini bahwa mereka mengetahui bacaan Nabi. Pertama karena gerakan jenggotnya, yang kedua karena kadang-kadang Nabi memang mengeraskan suaranya. Kadang-kadang ada terdengar suaranya. Ya, dan kita sebagai makmum ini perlu kita pahami bahwa dalam salat memang bacaan-bacaan itu ada standarnya, tidak boleh dalam hati. Ya. Jadi kita ketika salat tidak boleh diam saja bibir kita, ya, lidah kita sama sekali tidak ada gerakan. Ya. Karena kita dianjurkan, diperintahkan untuk membaca, bukan amalan hati. Ya. Amalan hati itu niat, ya zikir dalam hati. Ya. Tetapi kalau bacaan salat itu harus ada gerakan bibir ataupun lidah. Ya, bahkan kata ulama kita, kita perdengarkan diri kita. Ya, apa yang kita baca itu kita perdengarkan diri kita, tapi tidak perlu didengar orang lain yang ada di samping kita. Ya, kadang-kadang kan bisa itu ya kita membacanya, tetapi kita menyadari apa yang kita baca, bahkan kadang ada suara terdengar, tapi tidak didengarkan oleh orang lain. Minimal kata ulama kita ada gerakannya, bibir dan lidah kita itu ada gerakan yang menandakan bahwa kita menyebutkan lafaz ya atau huruf-huruf yang kita bacakan dalam bacaan tersebut harus ada getaran-getaran di lidah atau bibir kita. Ya, namun ya salah juga kalau misalnya kita terlalu keras bacanya sampai mengganggu orang lain itu tidak boleh. Karena Nabi kita mengatakan la yarfa'u ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Janganlah saling mengeraskan ya suara dengan dalam membaca Al-Qur'an. Ya, tapi kita dia, dianjurkan untuk dalam salat memperdengarkan bacaan kita tapi telinga kita saja, tidak sampai kepada orang lain. Ya, dan jangan sampai kita mengganggu orang lain karena kita mengeraskan bacaan kita apalagi dalam sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Baik. Berarti termasuk juga pada maksudnya Ustadz,
pada saat baik itu membaca Al-Fatihah, membaca doa-doa dalam sholat, rakaat rakaat ketiga dan keempat itu lidah kita atau mulut kita bergerak bersuara begitu, Ustaz. Betul, ya betul. Jadi bukan Pada saat hanya pada sujud, bacaan Al-Fatihah, tahiyat begitu. ya pada semua bacaan ya, karena amalan itu kan ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan, tangan, kaki, dan seterusnya. Amalan hati itu tidak boleh dilafazkan, ya seperti niat ya. Amalan lisan itu berarti dia amalan lidah kita, ya harus ada suara, ya tidak boleh hanya di dalam hati. Amalan anggota badan itu tangan, kaki, ya dan seterusnya. Jadi harus dibedakan. Wallahu a'lam. Baik, semoga jelas untuk Bapak Abdurrahman Al-Fauzan dan terima kasih untuk pertanyaannya. Baik Ustaz, ini sudah lewat 8 menit dari pukul 10. Iya. Ini sudah eh, cukupkan untuk pertanyaan-pertanyaan Jadi yang sudah ya, dijawab. dari Afwan tadi ini saya perhatikan jam di laptop berbeda ternyata dengan di HP saya. Jadi saya kira masih ada waktu 10 sampai 15 menit. Ya, ternyata pas saya lihat di HP sudah hampir jam 10 ternyata. Ya. Jadi kita salah lihat jam. Mas Asad, karena juga materinya sangat eh, luar biasa. Jadi semoga ini cukup ya untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan seluruh pemirsa program Konsulta Syariah yang dirahmati Allah SWT. Insya Allah mungkin episode berikutnya kita bisa menyimak lebih banyak lagi insya Allah. Ya, karena kita juga dibatasi waktu. Maka cukup sekian untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Dan kepada narasumber kita dari Dewan Syariah Wada Islamiyah, Al-Ustadz Sirajuddin Qasim, LCM Hafizahullah. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz untuk waktu dan kesempatannya. Insyaallah jazakumullah khairan. Ya, Wabarakatuh fikum. jazakumullah khairan. Iya, semoga saya tetap sehat, dijaga Allah dalam keberkahan usia, yang umur Amin. insya Allah lagi berkah. Dan episode berikutnya kita bisa berjumpa kembali Ustadz. Insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Baik. Dan untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas segala atensi dan partisipasi Anda. Mohon maaf atas kekurangan. Dan silakan catat di agenda Anda untuk bisa mengikuti program Konsulta Syariah setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam waktu Indonesia bagian tengah. Dan kita tutup perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.